tes. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat, bertemu kembali dengan Pak Warsito, Sinkron Live. Hari ini dalam pembelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, kelas 6 sekolah dasar, muatan IPS, bahasa Indonesia dan PPKN. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dengan berdoa nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, silahkan siapkan alat tulisnya, bukunya disiapkan, persiapkan diri, singkirkan hal-hal yang mengganggu dulu supaya kalian bisa berkonsentrasi dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran pagi ini, yang pertama dengan membaca informasi tentang keadaan geografis dan sosial budaya negara tetangga. Kali ini kita belajar negara Thailand dan Vietnam. Siswa dapat menganalisis hubungannya. Kemudian dua, dengan membaca sebuah bacaan dan menentukan pokok pikiran dan penjelas, siswa mampu membuat kesimpulan tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Dan kemudian yang terakhir, kita akan berdiskusi tentang pasal 22 ayat 2, 27 ayat 2, kemudian siswa memahami hak dan kewajiban warga negara untuk hidup layak. Nah, itulah anak-anak 3 hal yang kita pelajari pagi ini. Mari kita berkonsentrasi. Kita mulai dengan pembelajaran pertama. Anak-anak, kali ini yang pertama adalah muatan IPS. Kita akan mencoba menganalisis kondisi geografis dan sosial budaya dari negara Thailand, ini benderanya, dan negara Vietnam. Ya anak-anak ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi kita akan menganalisis kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN, yaitu Thailand dan Vietnam. Kita lanjut. Nah, negara Thailand, kondisi geografisnya adalah wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian dari utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, Sungai Mun, dan negara ini beriklim tropis sama seperti Indonesia karena dekat dengan garis khatulistiwa. Bagaimana sosial budayanya? Kondisi sosial budaya negara Thailand atau terkenal dengan sebutan negeri gajah putih, 1000 pagoda. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha, Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam di selatan, Kristen, Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand yang terkenal dengan Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantai yang terkenal, yaitu Pantai Pattaya. Oke, bagaimana analisisnya? Nah, berdasarkan kondisi geografis dan sosial budaya tersebut, dapat dianalisis bahwa daerah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat Thailand berupa dataran rendah di daerah aliran Sungai Chao Phraya ini merupakan tempat masyarakat Thailand mengandalkan sektor pertanian untuk mengembangkan ekonominya. Jadi pusatnya ada di dataran rendah di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Ini analisis kondisi geografis dan sosial budayanya. Di sanalah kemudian tumbuh masyarakat Thailand dengan budayanya yang terkenal. Kemudian bagaimana dengan kondisi geografis negara Vietnam? Negara Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri dari bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan-hutan lebat serta dataran rendah.
Wilayah Vietnam sebagian utara 2 pegunungan, sedang bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Kondisi sosial budayanya, kelompok terbesar dari negara Vietnam adalah orang Vietnam, mereka disebut Viet atau Kim. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa, etnis Tionghoa, tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria, sekarang kebanyakan dipakai wanita saja. Bagaimana analisis kondisi sosial budaya dan geografisnya? Mari besar di negara Vietnam, mereka disebut Viet dan Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa etnisnya tinggal di dataran rendah. Ini analisis keadaan geografisnya. Jadi orang Vietnam itu cenderung mencari tempat di mana tempat itu menjadi dataran subur, ya. Jadi kalau di Vietnam itu yang dataran rendah yang banyak dihuni oleh masyarakat Vietnam adalah di sepanjang sungai Mekong yang merupakan lembah yang subur, ya. Orang Vietnam tinggal di sekitaran sana. Ini analisisnya, Nana. Kemudian kita lanjutkan dengan muatan bahasa Indonesia. Mari kita garis bawahi kata-kata kunci dari teks berjudul Pembangunan Sektor Pertanian di Asia Tenggara. Nah, kali ini kita masih mengkaji tentang perekonomian di Thailand dan Vietnam. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara berkembang di Asia Tenggara. Di 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life. RRI dan Doa 2004 halaman 30 yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Nah, kata kunci yang sering kita dengarkan tadi yang sering diulang-ulang adalah kata pertanian. Kemudian perekonomian negara itu di kawasan Asia Tenggara. Ada 3 kata kunci ini. Baiklah, kita lanjutkan. Gagasan utama dari teks tersebut adalah pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi kata kunci gagasan utamanya itu perekonomian merupakan sektor yang sangat strategis untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ringkasan bacaannya dapat diringkas seperti ini. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Kemudian terakhir kita akan menganalisis pasal 27 ayat 2, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bunyi pasal 27 ayat 2 adalah warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pesan yang tersembunyi dari pasal tersebut didapat dari bunyi adalah warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya. Itu pesannya. Kemudian analisisnya dari pasal itu disinggung pula bahwa warga negara itu mempunyai tanggung jawab dalam mengusahakan kehidupan yang layak. Kalimat itu tampak pada kalimat mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut yang dimaksud adalah mengusahakan kehidupan yang layak. Oke, dalam hal ini bekerja untuk memenuhi standar kehidupan yang layak. Baik anak-anak,
Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk memenuhi kehidupan tersebut apa aja? Yaitu mendaur ulang sampah menjadi kompos, barang-barang yang bernilai ekonomi, belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang berprestasi, bekerja, berdagang, atau membuka usaha sendiri, atau kalau ingin jadi pegawai, polisi, atau tentara, bisa mengikuti seleksinya. Nah, itu adalah usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupan yang layak. Demikian anak-anak, jika warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya adalah sulit untuk tercapainya kehidupan yang layak bagi warga negara tersebut. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk mengusahakan kehidupan yang layak, mencari pekerjaan yang layak. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jika masih ada yang harus didiskusikan, silahkan ditanyakan, jangan ragu-ragu. Tulis saja di kolom komentar, nanti Pak Guru akan jawab. Ya demikian anak-anak, sampai jumpa, salam.